Gadis cantik ini tak mau menyerah mendekati seorang aki-aki konglomerat di perusahaan tempat ia bekerja saat ini. Sebelumnya, dengan memanfaatkan masa lalu si konglomerat, ia telah mencoba mendekati si aki-aki dengan melakukan penyamaran sebagai mbak-mbak tukang mie, yang dulunya adalah profesi cinta pertama si aki konglomerat. Namun karena kurang latihan dan pengalaman dalam menggait ABG tua, ia pun gagal. Kini ia kembali setelah dibantu dan dilatih oleh tangan kanan si aki-aki yang juga menaruh dendam di hatinya. Rupanya si gadis melakukan ini semua tak lain hanya untuk membalaskan dendam si adik yang mati terbunuh jatuh dari lantai gedung si konglomerat. Pelakunya adalah si pak tua ini. Namun dengan kuasa yang keluarga mereka miliki, berhasil bebas dan tak mendapatkan hukuman apapun. Akhirnya usaha gadis itu kini berhasil. Ia mulai dilirik si pak tua dan dengan khusus dipanggil ke ruangannya. Ia pun menjaga sikapnya. Tak basa-basi si pak tua Jin langsung bilang bahwa ia menyadari trik licik si gadis yang menggodanya selama beberapa waktu ini. Bahkan ia menyadari semenjak kejadian di kedai waktu itu telah diatur olehnya. Pak Tua Jin mendesaknya untuk mengatakan rivalnya yang mana yang telah mengirim gadis itu. Berbekal latihannya, ia bisa mengatasi situasi itu dan buru-buru memohon izin untuk keluar ruangan. Namun si Pak Tua Jin justru menangkap si gadis dan hendak menganunya, mengabulkan harapan si gadis untuk jadi selirnya. Tak disangka respon si gadis malah menampar si konglomerat. Ia pun mengatakan bahwa selama ini ia tak berniat mendekati si Pak Tua. Namun ia hanya melihat sosok pria yang ia cintai pada diri Pak Tua Jin. Namun dengan kecabulan yang ia terima, kini ia sadar bahwa Pak Tua itu tak ada mirip-miripnya. Trik itu pun sepertinya sedikit berhasil membuat bekas di pikiran sang konglomerat. Ia pun memerintahkan ajudannya untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Untungnya si tangan kanan yang berkomplot dengan si gadis telah mengatur identitas palsu si gadis yang merupakan janda korban KDRT beranak satu, namun telah meninggal dunia. Untuk membuat cerita itu meyakinkan, si gadis rela dicambuki sehingga nantinya bekas KDRT itu bisa dilihat si konglomerat dan membuatnya iba kepada si gadis pujaan.